bersabda siapa Nabi, la ta'kulu bisimali fa inna syaitana ya'kulu bisimali. Janganlah kamu makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Jangan sampai meniru setan. Jangankan meniru, sama dengan setan tak boleh. Apakah setan itu makan apa enggak? Kalau menurut zahirnya hadis ini, setan itu makan. Dan memang secara akal tak mustahil setan juga makan. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Nabi, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i. Apabila meminum siapa salah seorang daripadamu, maka janganlah dia bernafas di dalam wadah itu. Kalau air ada di mangkok, kita minum ke mangkok, disarankan agar supaya tidak sampai bernafas di mangkok itu, karena dikhawatirkan ya, ada sesuatu kotoran yang dari hidungnya apa dari mulutnya jatuh ke air itu, akhirnya jadi tercemar. Apalagi kalau wadah itu tidak khusus menjadi minumannya dia, orang lain akan meminumnya, jadi mengotori air, mencemarkan air. Muttafaqun alaih. Wa li Abi Dawud, dan ialah bagi Abu Dawud, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Kalau yang muttafaqun alaih diataskan dari Abu Qatadah. Kalau riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, nahwu, adapun seperti hadis di atas. Artinya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas seperti hadis di atas. Wajampuh, dan menambahkan siapa Abu Dawud akan hadis yang berbunyi wajampuh fi, atau wajampuh fi. Apabila salah seorang minum, maka janganlah dia bernafas di dalam wadah, wajampuh fi, dan janganlah dia meniup, bertiup di dalam wadah itu. Bernafas tak boleh, bertiup di dalam wadahnya air tak boleh. Tak boleh atau tidak bagus ya. Ini Islam sampai pada persoalan meniup, bernafas di wadah air mesti akur. Wa sahahu at-Tirmidzi, dan mensahihkan kepada hadis siapa Imam Abu Dawud. Babul qasmi bainaz zawjati. Babul qasmi ini adalah bab pembagian di antara para istri.
Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqsimu linisaihi faya'dilu, mengadakan pembagian siapa Rasulullah untuk para istrinya. Faya'dilu, maka beliau berlaku adil. Katanya Siti Aisyah, Rasulullah itu mengadakan pembagian di antara para istrinya. Misalnya satu malam, masing-masing satu malam dalam seminggu atau 2 malam. Dan dalam pembagian itu beliau telah benar-benar berlaku adil. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, Allahumma hadza qasmi bima amliku fala talumni bima tamliku wala amliku. Allahumma, wahai Allah, hadza adapun ini, qasmi adalah pembagianku, bima di dalam hal amliku yang aku mampu, fala talumni, maka janganlah engkau menyalahkan aku, bima di dalam hal tamliku yang kamu yang engkau yang mampu, wala amliku, sementara aku tak mampu. Ini doa yang berisi permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah yang berisi permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang barangkali beliau tak bisa berlaku adil. Wahai Allah, apa yang aku lakukan ini adalah pembagian dalam hal-hal yang aku mampu melakukannya. Oleh karena itu janganlah aku didosakan dalam hal-hal yang engkau saja yang mampu, sementara aku tak mampu. Hal apa yang kira-kira Rasulullah tak mampu berlaku adil? Yaitu dalam hal cinta, hal kecenderungan. Bisa saja meskipun Rasulullah lebih senang kepada si A daripada yang lain misalnya. Membagi cinta itu tidak wajib berlaku adil. Berlaku adil dalam persoalan cinta itu tak wajib. Kenapa? Sebab tak wajib karena itu di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia itu tidak menjadi mukallaf bihi, tidak menjadi sesuatu yang dibebankan kepada manusia. Rasulullah sendiri merasa tak mampu berlaku adil dalam soal ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, walam ta'dilu walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau hartum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil bagaimanapun kamu berusaha untuk berlaku adil. Yang dimaksud tak akan mampu berlaku adil dalam hal ini, dalam hal yang namanya cinta ini. Akan tetapi fala tamilu kullal maili, maka janganlah kamu keterlaluan di dalam kecenderungan terhadap salah seorang istri. Karena kalau sampai keterlaluan, menjadikan yang lain itu hidupnya terkatung-katung. Artinya al-adlul kulli itu tak mungkin. Keadilan secara totalitas tak mungkin. Secara totalitas artinya dalam hal-hal yang material dan hal-hal yang immaterial.
material, yang abstrak itu, yang soal cinta itu. Jadi berlaku adil secara kulli, secara totalitas tak mungkin. Akan tetapi kalau berlaku adil secara totalitas itu tak mungkin, jangan sampai berlaku adil tidak adil secara totalitas. Tak berlaku adil secara totalitas artinya di dalam hal-hal yang material tak adil, di samping tak adil dalam hal-hal yang immaterial. Kalau dalam soal cinta tak berlaku adil, ya jangan sampai tak berlaku adil dalam hal-hal yang lain. Itu yang dimaksud fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaq. Rawahu al-arba'atu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa al-arba'ah, wa sahhahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan kepada hadis itu siapa Ibnu Hibban, wal Hakim dan al-Hakim. Walakin rajjaha at-Tirmidzi irsalahu, akan tetapi mengunggulkan siapa at-Tirmidzi akan kemursalannya hadis itu. Artinya menurut at-Tirmidzi yang rajih hadis itu adalah hadis mursal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyah, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Nabi, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'ah yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Man barang siapa kanat ada lahu, ialah beriman, imra'atani, adapun dua orang istri. Barang siapa memiliki dua orang istri, famala ihdahuma, maka dia condong kepada salah satunya, condong kepada si A, pada si B bisa. Ja'ah, maka akan datang siapa man nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wasiktuhu ma'irun, sementara adapun sebelah badannya adalah condong, miring. Kalau di dunia dia miring kepada salah seorang istrinya, maka azab sebagai balasannya nanti adalah balasan yang sama. Tubuhnya akan dibuat miring pada hari kiamat, condong kepada salah satu istrinya. Yang dimaksud yang miring dalam hal-hal yang mampu dilakukan tak miring itu dalam hal-hal yang fisik material. Nafkahnya tak sama, belanjanya tak sama, bajunya tak sama misalnya, giliran malamnya tak sama. Ini malah kalau dalam soal cinta tak sama seperti tadi itu. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, wal arba'atu, dan al-arba'ah, wa sanaduhu, adapun sanadnya hadis itu sahihun, ialah sahih. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Anas, minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulul bikra 'ala as-sayyidi aqama indaha sab'an thumma qatala, wa idza tazawwaja as-sayyiba aqama indaha salatan thumma qatala, muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Minas sunnati adalah termasuk sunnah Rasul. Ini perkataan Anas.
Aqamah maka bermukim siapa rajul indah pada al-bikr, pada istri baru yang perawan itu, sab'an 7 malam, 7 hari 7 malam. Dalam soal ini yang jadi pokok itu malam. Kalau siang itu menjadi tabinya malam, jadi yang pokok itu malam. Terkecuali bagi orang-orang yang tugas sehari-harinya malam, malamnya tak pernah tidur, seperti jadi satpam tugasnya malam. Bagi orang yang seperti itu, yang pokok dalam hidup ini siang. Aqamah maka bermukim siapa rajul indaha pada bikr, istri baru yang perawan, sab'an 7 hari 7 malam. Summa qasama kemudian membagi siapa rajul. Wa idza tazawwaja as-sayyibah, dan apabila mengawini siapa orang akan janda, aqamah maka bermukim siapa rajul indah pada istri baru yang janda, salasan 3 hari 3 malam. Summa qasama kemudian dia membagi. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari, adapun lafaznya adalah kepunyaan Al-Bukhari. Ini pernyataan Sayyidina Anas bahwa salah satu daripada sunnah Rasul adalah ajaran sebagai berikut. Hadis ini khusus bagi orang yang sudah punya istri lalu kawin lagi. Istri barunya itu ada kalanya perawan, ada kalanya sudah janda. Kalau istri barunya itu perawan, maka yang janda ditinggalkan dulu bermalam di istri baru yang perawan itu selama 7 hari 7 malam. Tetapi kalau istri barunya itu janda, cukup 3 hari 3 malam. Apa hikmahnya? Untuk menyenangkan istri barunya itu, maka baru dikawin sudah ditinggal karena harus pergi kepada yang lama. Apalagi tidak pernah punya pengalaman kumpul dengan laki-laki yang perawan itu ya. Lain kalau dengan sudah janda sudah biasa, tidak begitu persoalan meskipun ditinggal setelah 3 hari itu. Jadi diberi kekhususan 7 hari atau 3 hari, setelah itu melanjutkan pembagian untuk yang lama. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna nabiyah, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma tazawwajaha aqama indaha salasa wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawan in syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisai. Rawahu Muslim. Bahwa anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma tazawwajaha, ketika mengawini siapa Nabi akan Ummu Salamah, Ummu Salamah binti Salamah, aqama maka bermukim siapa Nabi indah pada Ummu Salamah, salatan 3 hari 3 malam. Ini ceritanya Ummu Salamah sendiri. Ummu Salamah ini sesungguhnya dirinya sudah merasa tua, ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abu Salamah. Setelah ditinggal mati dilamar oleh Nabi. Tak langsung mau Ummu Salamah ini dilamar
Tapi argumentasi Nabi dapat menaklukkan Ummu Salamah itu. Nabi mengatakan, laqad asabani min kibaris sinni ma asabaki. Apa artinya? Artinya kalau kamu tua, saya juga sudah tua. Wa amma auladuki fahum auladi. Perkara anakmu ya anakku. Jadi ternyata kawinnya Rasulullah tidak semata-mata yang faktor birahi, akan tetapi perkawinan politik kan Rasulullah. Nah, ceritanya Ummu Salamah ketika beliau dikawin oleh Nabi, Nabi bermukim di rumahnya Ummu Salamah selama 3 hari 3 malam sebagai istri baru kan. Kalau 3 hari 3 malam karena Ummu Salamah sudah janda. Waqalah dan bersabda siapa Nabi, innahu sesungguhnya laisa biki, tidak ada biki ialah padamu, ala ahliki atas keluargamu. Yang dimaksud keluargamu ya suaminya, yang Nabi itu yang dimaksud. Keluargamu ya saya. Tidak ada biki ialah padamu ala ahliki atas keluargamu, yakni atas aku. Hawanun adapun turun derajat. Adapun turun derajat. Kamu itu di mata aku bukanlah orang yang turun derajat. Tetap terhormat. Karena ketika setelah 3 hari Nabi kan sudah mau meninggalkan rumah itu. Ketika mau meninggalkan rumah Ummu Salamah, dipegangi bajunya oleh Ummu Salamah. Mau kemana? Dijauh oleh Nabi ini, ya harus ke istri yang lain kan. Baru 3 hari kok sudah mau kemana? In syi'ti sabba'tu laki, jikalau kamu mau, sabba'tu aku men7 harikan laki untukmu. Kalau kamu mau, saya akan bermalam sampai 7 hari 7 malam. Tapi wa in sabba'tu laki sabba'tu linisai, jikalau aku men7 harikan bagimu, aku harus men7 harikan bagi istri-istriku yang lain. Ini tinggal pilih kan. Bisa saja aku sampai 7 hari di sini, tapi konsekuensinya harus 7 hari juga pada istri-istriku yang lain. In syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisai. Jadi sabba'ali tabi'u tasbi'an ini men7 kalikan, sama dengan salasa yusallisu taslisan men3 kalikan. Rawahu Muslimun.